Haleluya, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi firman Tuhan akan memberkati kita bersama Yesus kuatku. Sebelumnya mari kita bersatu hati, kita berdoa sebelum terima firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih anugerah-Mu hari ini bagi kami lagi. Kami nikmati kemurahan Tuhan dan kami lagi akan diberkati dengan firman Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami sehingga kami mengerti firman Tuhan dan kami diberkati melalui renungan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, tema firman Tuhan buat kita saat ini diberikan dengan topik atau judul GPS atau Global Positioning System. Satu alat atau sistem yang dibuat untuk menavigasi yang berbasis satelit tentunya dan berfungsi untuk menentukan lokasi, kecepatan, bahkan waktu secara akurat. Jadi suatu sistem yang menentukan arah, waktu, dan lokasi secara akurat. Nah, kita baca dulu satu ayat firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita. Dikatakan dalam Amsal 16 ayat yang ke-9. Amsal 16 ayat 9 firman Tuhan berkata demikian. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ayat ini menjelaskan kepada kita dua hal yang pokoknya. Yang pertama adalah bahwa manusia dilengkapi dengan akal budi, di mana dengan akal budi ini manusia mampu merencanakan dan merancang suatu tujuan yang akan dicapai, serta cara untuk mencapainya seperti apa. Tuhan lengkapi manusia ciptaannya dengan akal budi ini. Kalau kita memperhatikan di ayat yang sudah kita baca tadi, ada kalimat dikatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Hati di sini berbicara atau artinya adalah pusat keberadaan batin atau nurani seseorang. Dan dengan itu dia dapat menentukan arah tindakannya seperti apa. Nah, ada juga kata dikatakan jalan. Nah, ini bicara tentang tujuan, rencana, dan lain sebagainya yang akan dicapai. Jadi jalan itu berbicara tentang tujuan, rencana, dan lain sebagainya yang akan dicapai oleh manusia itu. Tetapi juga ada kata memikir-mikirkan. Ini artinya atau menunjuk kepada kemampuan yang diberikan Tuhan untuk membuat rencana, tujuan, dan lain sebagainya tadi. Jadi hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Dengan kata lain, seperti yang pertama tadi pelajaran buat kita, yaitu manusia ini dilengkapi dengan akal budi. Dan dia dapat merencanakan, merancang suatu tujuan yang akan dicapai. Kemudian hal yang kedua yang kita pelajari dari ayat ini adalah manusia sebagai ciptaan Allah tunduk kepada kedaulatan Allah sebagai penciptanya. Jadi Allah menciptakan manusia, Allah itu adalah pencipta, manusia itu tunduk pada kedaulatan Allah. Kalau kita tadi melihat di ayat pokok kita bahwa jalan itu bicara tentang rencana, tujuan, dan lain sebagainya, yang dipikirkan manusia itu menurut pandangannya sendiri adalah baik. Tentu seseorang ketika membuat satu rencana, memiliki satu tujuan, menurut pandangannya sendiri itu adalah baik, benar, berkenan, bersih. Menurut ayat yang kedua dalam pasal 16, Amsal 16 ayat yang kedua, menurut pandangannya sendiri itu baik. Tetapi Tuhan melihat atau menguji sampai kedalaman hati seseorang. Apakah itu berkenan atau tidak? Nah, dikatakan jikalau Tuhan berkenan akan rencana, tujuan yang dirancang, yang dibuat oleh manusia, yang Tuhan lengkapi tadi dengan akal budi, kalau rencana itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan pun akan menggagalkannya. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan berkenan dan hal itu bersih juga di pemandangan Allah, berkenan di hati Allah, musuh sekalipun Tuhan bisa ubahkan untuk membantu mencapai tujuan
rancangan yang dibuat oleh seseorang tadi. Jadi saudara-saudara, dari hal ini kita sadar bahwa kita ini manusia ciptaan Allah, tunduk pada kedaulatan Allah. Jalan bicara tentang tujuan rencana yang kita ingin capai, menurut pandangan kita sendiri seringkali benar baik adanya. Tetapi kalau Tuhan sampai menguji kedalaman hati, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Kalau seandainya tidak berkenan, Tuhan bisa menggagalkannya. Tetapi kalau berkenan di hadapan Tuhan, bahkan musuh sekalipun, orang-orang yang tidak menyukai, sebutlah orang-orang yang berseberangan atau dan lain sebagainya, mereka pun Tuhan bisa ubahkan untuk membantu kita mencapai tujuan yang kita sudah rencanakan. Jadi, kalau kita melihat dua hal tadi yang kita pelajari dari ayat pokok kita, bahwa apa tindakan kita seharusnya? Bagaimana kita bersikap? Nah, karena inilah hal yang penting sebagaimana tema kita, GPS, Global Positioning System, suatu sistem navigasi yang membawa kita kepada arah yang tepat. Nah, karena itu yang pertama adalah sikap kita, buatlah rencana kita sebaik-baiknya. Karena Tuhan lengkapi kita dengan akal budi yang mampu merancang, mampu merencanakan, dan membuat cara bagaimana untuk mencapai hal itu. Buatlah rencana dengan sebaik-baiknya. Jangan juga kita pasif, tapi aktif, berbuat sesuatu. Susunlah rencana dengan sebaik-baiknya. Tapi miliki sikap hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan. Karena kita tahu Tuhanlah yang memimpin, sebagaimana ayat pokok kita berkata tadi, Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi kalau dari pihak kita manusia, kita merencanakan dengan sebaik-baiknya, kita menyusun rencana dengan sebaik-baiknya, tetapi rendahkanlah diri kita untuk menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan. Karena dikatakan rencana dan pimpinan Tuhan itu pasti yang terbaik. Nah, dikatakan buatlah rencana sebaik-baiknya, tapi rendahkanlah diri kita untuk menyerahkan sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan, sebagaimana tema kita, Global Positioning System. Tetapi Tuhanlah yang memimpin arah langkah kita. Kemudian yang kedua, sikap kita. Bagaimana setelah kita tadi pelajari beberapa hal dari ayat pokok kita, yang kedua, miliki iman yang teguh. Dalam artian, kalau kita menyerahkan segala rencana kita di dalam pimpinan Tuhan, percaya, yakini, imani dengan teguh bahwa arah langkah yang dari Tuhan itu adalah keberhasilan, itu adalah kebahagiaan, dan itu adalah kehidupan. Jadi kita perlu iman yang teguh, percaya yang sungguh. Kalau kita menyusun rencana tujuan yang akan kita capai dengan sebaik-baiknya, tetapi merendahkan diri, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan yang memimpin arah langkah kita, karena Tuhan yang membawa ke arah yang terbaik, percayalah juga kepada pribadi Tuhan bahwa Dialah yang membawa kita kepada tujuan yang tidak akan pernah mencelakakan kita. Sebagaimana juga firman Tuhan berkata dalam Yeremia 29 ayat 11, rancangan Allah di sana dikatakan adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Karena itu, saudara-saudara sekalian, serahkanlah seluruh hidup kita dalam pimpinan Tuhan, supaya Dia menavigasi kita, memimpin kita, karena arah langkah yang ditentukan oleh Tuhan itu adalah kebahagiaan, keberhasilan, dan kehidupan. Dan hari inilah juga kita mau berjalan bersama dengan Tuhan dalam pimpinan Tuhan. Serahkanlah segala apa yang sudah kita rancangkan ke dalam tangan Tuhan, karena Dialah yang mampu mengarahkan kita kepada hal yang terbaik yang Tuhan sudah tentukan bagi kita. Dan kita akan alami keberhasilan, keberkatan, kebahagiaan, dan seperti firman Tuhan tadi katakan, damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman Tuhan renungan yang kita dengar pada hari ini. Mari kita akhiri di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kembali firman-Mu ingatkan kami. Engkaulah yang memimpin hidup kami, dan Engkaulah yang membawa kami kepada arah yang seperti yang Engkau kehendaki. Kami mampu dan dapat melakukan banyak hal,
Tetapi biarlah kami merendahkan diri kami, menyerahkan semua dalam pimpinan Tuhan. Karena kami tahu jalan arah yang Tuhan akan bawa kami ke sana adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami terima firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus, aku kuat.